Michael Tal, juara catur dunia ke-8, salah satu pemain paling menggemparkan yang pernah menyentuh di dunia catur. Sudah menjadi legenda pada tahun 70-an, dijuluki Magician from Riga atau pesulap dari Riga. Tal ditakuti dan dikagumi karena kecerdasannya yang tak kenal ampun, pengorbanan yang memukau, serta kekacauan taktis yang hanya dapat ia hadapi. Pada tahun 1978, setelah memenangkan kejuaraan catur Uni Soviet, sesuatu yang luar biasa terjadi. Dalam suasana yang tenang dan informal, Tal duduk untuk pertandingan kilat persahabatan melawan bintang muda yang sedang naik daun waktu itu. Seorang anak ajaib berusia 15 tahun yang telah membuat gebrakan di kancah catur Uni Soviet. Dia adalah Garry Kasparov. Tidak seorang pun mengetahuinya saat itu, tetapi remaja ini kemudian menjadi salah satu pemain terhebat dalam sejarah. Namun dalam permainan yang menggetarkan ini, Tal mengingatkan semua orang mengapa dia masih seorang pesulap. Jadi bagaimana tepatnya Tal mengalahkan calon juara dunia yang dengan pengorbanan materi yang memukau? Mari kita lihat. Garry Kasparov yang memegang putih memulai permainan dengan pion E4. Tal merespon pertahanan Sisilia C5. Selanjutnya permainan berkembang dengan kuda F3, kuda C6, D4. Tal menerimanya dan Kasparov merebutnya kembali dengan kuda. Kuda F6 menyerang pion pusat putih. Kuda C3 mempertahankannya. D6 menambah beberapa perlindungan ke petak D6. Gajah G5 yang menekan kuda. Ini merupakan pembukaan paling populer sepanjang masa. Tal merespon E6 yang mencegah kerusakan struktur pion bila terjadi pertukaran gajah makan kuda. Kasparov memiliki menteri D2 yang bersiap rokade panjang. A6 mencegah kuda manapun yang bisa ke petak B5. Kasparov rokade panjang diikuti Tal gajah D7. Teori ini lebih unggul daripada hitam memainkan gajah langsung E7 karena tetap mempertahankan kemungkinan untuk merespon gajah mengambil kuda F6 dengan menteri untuk mengambil balik. Sehingga pion di D6 tetap dipertahankan gajah. Dengan demikian mencegah kuda mengambil kuda di C6, membuka menteri putih yang kemudian dapat memukul pion D6. Berikutnya Kasparov F4 yang mengambil alih kendali atas pusat, dan ini direspon Tal dengan mendorong pion B5. Idenya adalah mendorong pion ke B4 mengganggu kuda sehingga pion putih E4 menjadi lemah. Namun setelah gajah mengambil kuda F6, apabila hitam mengambil balik dengan menteri, ini adalah kesalahan. Dapatkah kawan-kawan menemukan apa kesalahannya? Karena di sini putih dapat memainkan E5 yang menyerang pion dan menteri apabila pion makan pion, dan ini membuka jalur D. Kemudian ada langkah spektakuler kuda makan pion B5 membuka dan menciptakan ancaman skakmat. Posisi hitam akan dalam kesulitan. Oke, kembali. Tal yang pastinya menyadari akan jebakan pembukaan ini merespon dengan langkah benar. Pion mengambil balik gajah putih. Meskipun ini merusak struktur pionnya, tetapi ia tetap memiliki dua gajah dengan kendali pusat yang lebih besar. Kasparov melakukan pertukaran kuda di C6 dan gajah merebutnya kembali. Diikuti menteri ke E1 dengan cerdik bersiap memainkan kuda D5. Apabila pion mengambil balik, maka pion putih merebut kembali sambil membuka file E menciptakan skak, dan setelahnya merebut kembali gajah hitam di C6. Ini adalah taktik yang muncul di banyak posisi Sisilia, di mana gerakan E6 yang dimainkan hitam saat raja masih tertahan di tengah. Tal menanggapi gajah E7, di mana ini menghalangi file dari kemungkinan bila terbuka, membuat langkah kuda D5 tidak lagi bekerja. Kasparov mengembangkan gajah di D3. Tal meluncurkan menteri ke B6, memindahkan menteri menjadi lebih aktif dan menghindarkan dari garis benteng putih yang tersembunyi. Kasparov memainkan raja B1, rokade panjang. Kasparov benteng F1, gajah B7, F5, raja B8 dan menteri ke G3. Tal melanjutkan dengan menteri C5, pion F ditukar E3, pion merebut kembali kuda E2. Tal menawarkan pertukaran menteri dan Kasparov menolak, menutupnya dengan kuda F4 yang juga menambah tekanan pada pion E6. Benteng D ke E8 secara tidak langsung mempertahankan pion E6. Menteri D ke E1 membangun satu garis dengan menteri hitam, tapi kemudian Tal memindahkan bentengnya lagi, kali ini ke G8. Menteri berpindah ke H3, kali ini pion putih E6 diserang dua kali, dan gajah C8 untuk mempertahankan. Kasparov melanjutkan dengan menteri E3 yang mengancam masuk dan skak di petak B6. Tal sekali lagi menawarkan pertukaran menteri. Kasparov kembali menolak. Benteng G5, C3, langkah yang bagus dengan ide mengubah diagonal gajah untuk menekan pion E6.
Benteng E5, gajah kembali ke C2 mengosongkan peta untuk kuda yang dapat ke sana untuk mengancam garpuan. Dan untuk ketiga kali Tal mengadu menteri, dan ketiga kali pula Kasparov menolaknya. Balik menyerang benteng, benteng kembali ke G5, gajah B3 mengancam menteri, memukul menteri mundur. Kuda F4 menekan pion E6, benteng bergeser untuk mempertahankan. Balik menjepit pion putih, mengancam majunya pion F5 yang menyerang pion putih E4 yang tergantung. Menteri C2, menteri C7, sebuah langkah cerdik mengancam dorongan pion D5 yang jika putih menerima pertukaran maka berakibat pertukaran benteng, sehingga kuda putih tidak terkawal dan menjadi sasaran menteri hitam. Kasparov yang tampaknya menyadari hal ini menambahkan beberapa pertahanan pada kuda lepasnya dengan G3. Dan untuk beberapa alasan Tal memainkan langkah kesalahan, gajah B7 meninggalkan pion E6. Kasparov juga alasan tertentu tidak mengambil pion dan malah memainkan raja A1, F5, sehingga di peta F5 ini terjadi pertukaran pion. Kuda D3 yang menyerang benteng, gajah E4 menjepit kuda, memaksa kuda tidak bisa bergerak, dan Kasparov dengan indah menghentikan pertukaran tersebut dengan benteng makan gajah. Benteng mengambil balik, diikuti dengan gajah D5 menyerang benteng, benteng ke E3, kuda B4 mengancam menggarpu menteri dan raja, raja ke A7 mempertahankan pionnya. A4 mengadu pion, Tal tidak menerimanya tapi menunggu pertukaran, tetap mempertahankan pion dengan menteri C5. Kasparov menukar pionnya tapi Tal mengabaikannya, dan sekali lagi Tal memainkan langkah yang kalah, gajah F6. Kasparov mengikutinya dengan benteng makan pion F5 dengan mengancam benteng yang tidak dipertahankan sambil melakukan sinar X pada menteri hitam. Benteng C8 oleh Tal, dan Kasparov membuang keunggulan. Ia memainkan kuda C6 skak. Tal melanjutkan dengan raja B6. Gajah B3 menciptakan discover attack ke menteri, tapi sejenak Tal benteng E1 skak. Raja A2, dan Tal memainkan pion ajaib yang mengambil B5 dengan mengabaikan sepenuhnya menteri yang sedang diserang. Dengan senang hati Kasparov mengambil menteri dengan benteng A8 skak yang hampir memaksa skakmat, tapi beruntung ada gajah yang menutupnya sambil memberi peta pelarian rajanya. Tapi setelah benteng mengambil gajah, sekarang raja dapat berpindah ke B3 menempati peta yang semula ditempati gajah. Tal mengambil benteng dengan pion, dan sekarang materi kira-kira menjadi seimbang. Di sini Kasparov melakukan kesalahan dengan melangkahkan menteri ke F5, dan langkah ini secara signifikan mengakhiri permainan sepenuhnya. Tetapi Tal tidak menemukan jawaban yang paling kuat. Dia memainkan benteng E2 dan bukan memainkan benteng C1 yang akan mempertahankan keunggulannya. Kasparov bertahan dengan kuda A5 yang mencegah putih memainkan A4 yang berakibat skakmat. Tal sekali lagi mengorbankan buah caturnya dengan benteng B4 skak, dan sayangnya Kasparov menerima pengorbanan tersebut yang menyebabkan putih mat dalam dua langkah, dimulai dengan benteng makan pion B2, raja A3, pion makan pion B4 skak mat. Betapa indahnya dengan pion dan benteng yang bekerja sama untuk menutupi setiap petak pelarian raja putih. Itulah mengapa Tal dijuluki sang penyihir. Bahkan dalam posisi yang benar-benar kalah, ia sangat berbahaya dan mampu memunculkan keajaiban di detik-detik terakhir. Entah dari mana, seperti yang dilakukan dalam permainan menakjubkan ini. Tal berhasil mengkonversinya dengan sempurna dan permainan pun berakhir. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.